Kita sekarang melihat potensi pekerjaan di garis pikiran, garis hidup, garis jantung, garis pikiran. Yang pertama, jika ada garis pikiran ini melengkung ke atas, mengarah ke jari kelingking, lengkungnya ke atas, biasanya lengkungnya ke bawah. Ini maknanya pemiliknya berbakat dalam memimpin. Orang ini juga bisa berkompetensi untuk mengelola sebuah usaha menuju kesuksesan, sehingga dia juga bisa menjadi bos dalam perusahaan. Biasanya orang seperti ini mempunyai kelebihan untuk mengarahkan dan mengatur orang lain. Itulah baiknya garis melengkung ke atas, mengarah jari kelingking atau menunjukkan ke jari kelingking. Lalu ada garis pikiran pendek setengah sampai di sini. Biasanya orangnya berpikiran simple, pikirannya real dan realistis, jernih, tidak suka bertele-tele, tidak suka membuat keputusan terlalu lama, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, harus selesai hari ini. Itu bisa menjadi kelebihan dan bisa menjadi kekurangan, sebab kalau tidak selesai dia menjadi stres. Garis pikiran yang pendek biasanya juga adalah cepat terpancing emosi. Dalam pekerjaan, garis pikiran pendek sebenarnya kurang cocok di dalam bekerja di dalam kantor. Tetapi jika bekerja dalam kantoran, dia cocoknya di kantor-kantor biasa seperti bagian keuangan dan administrasi. Kalau bagian menganalisa, berpikir terlalu berat, mungkin kurang cocok, tidak betah di dalam, tidak betah di perintah. Karena garis pendek ini lebih cocok di luar, bebas berkelana. Sedangkan jika garis ini panjang, nyampai turun di bukit bulan, ini seperti tadi naik, dia bisa berpotensi jadi pemimpin atau bos di perusahaan, berpotensi menjadi direktur dalam perusahaan. Jadi ini potensi, bukan serta-merta garisnya panjang akan seperti yang diasumsikan. Jadi yang pendek itu kalau dalam perusahaan hanya potensinya sebagai karyawan, tapi jika dia mendirikan perusahaan sendiri, beda hasilnya. Bisa saja dia mendirikan perusahaan sendiri kalau yang pendek, tapi kalau dalam pekerjaan dia tidak bisa menjadi bos kalau yang pendek. Jadi yang garis pikirannya pendek kurang cocok bekerja di bagian pekerjaan kreatif atau seni, karena kurang mau berimajinasi. Kalau pikirannya garisnya panjang seperti ini, dia cocok, apalagi isi melengkung, itu pertanda pemiliknya cocok di wilayah seni atau yang menuntut kreativitas, banyak ide. Kelebihannya keunggulannya dalam bidang imajinasi. Kian panjang garisnya melengkung ke bawah, semakin dalam dia berimajinasi. Orang ini mempunyai ide yang cerdas dan brilian dan bisa menjadi pengarang, dan cocok untuk berkarya dalam bidang penulis, baik fiksi maupun non-fiksi, pelukis, perupa, dan hal lain yang bersangkutan dengan kesenian. Jika garis pikiran ini melengkung panjang ke bawah sini. Jadi seperti itu tentang garis yang melengkung panjang ke bawah. Bagaimana yang bercabang seperti ini? Bercabang, pemiliknya memiliki ragam perspektif dalam melihat sebuah persoalan. Meski pada dasarnya tidak terlalu cerdas, tetapi ia akan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan karena mempertimbangkan banyak hal sebelum keputusan itu diambil. Kelemahannya dia mungkin ragu-ragu, banyak pertimbangan. Biasanya bagus dan banyak mempunyai keahlian atau potensi. Biasanya yang orang mempunyai garis ini, pikiran dua, dapat menjalani dua karier secara bersamaan.
Jadi garis bercabang dua sifatnya ragu-ragu tapi bisa bekerja dalam saat bersamaan dengan dua karir atau dua usaha. Pikirannya bijaksana karena menimbang-nimbang persoalan sini dan kesana sini, sehingga tidak mudah membuat orang lain tersinggung. Itulah untuk bacaan garis tangan hari ini. Subscribe gratis.